Tabat yadu bila habi watab. Sebelum lanjut kita tilawah dulu ya. Dan yang lain pada belum masuk ya. Udah libur Kutab apa masih masuk Mas? Udah libur apa masih masuk besok hari Senin? Kita buat meeting kelas. Kelas meeting ya. Baik, kita tilawah dulu surat Al-Masad. Halaman 21 ya. 21. Sudah ketemu? 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, baik, kita akan terjemahkan dulu ya sebelum menafsirkan. Apa artinya tabat, Mas? Alif, tabat apa artinya? Tabat yada abi lahabi wa tab. Apalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Jadi kan ini kalau bahasa Arab kita mengenal pola fi'il fa'il. Fi'ilnya tabat, fa'ilnya yada abi lahab. Kemudian ada wawu atof, kemudian tabat, nah itu fi'il fa'il lagi ya. Watabba, mah watabba, bukan watabat. Watabba. Ya, jadi ini nggak pakai tak ya. Watabba maksudnya fi'il fa'ilnya yaitu Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia gitu kalau dipahami mudahnya ya. Apa kata tabat? Maknanya khosarot, rugi, halakat, binasa. Jadi rugi dan celaka. Ya ada bilahab buat taba ai khosiro huwa nafsu bi idai rasulillah. Jadi huwa nafsu itu dia benar-benar dirinya. Jadi taukid ya. Bi idai rasulillah karena dia menyakiti Rasulullah. Ini tafsir dari ayat pertama. Baik, Al-Lahab itu adalah surat Makkiyah, urutan 111, 5 ayat ya. Turun setelah Al-Fatihah sebelum At-Takwir, kalau secara urutan. Secara urutan, Al-Lahab adalah surat ke-6. Jadi kalau mau diurutkan, ini urutan turunnya ya. Pertama Al-Alaq, ya, 1-5 itu kan. Kemudian yang kedua adalah Al-Qalam, Nun, wal qalami wa ma yasturun. Yang ketiga Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Yang keempat Al-Mudatsir ya.
Al-Mudaththir. Ini urutan turunnya. Ya. Kemudian yang kelima Al-Fatihah. Baru Al-Lahab atau Al-Masad. Ya. Jadi urutan Al-Lahab itu baru awal-awal ya. Awal-awal wahyu turunnya surat ini. Penamaan Al-Lahab ya, diambil dari ayat pertama tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi maksud kedua tangan Abu Lahab adalah Abu Lahab itu sendiri. Jadi bahasa itu kadang begitu ya, matanya kedua tangannya itu sebenarnya ya maksudnya dia, bukan orang lain. Gitu. Penamaan Abu Lahab. Ya. Apa makna binasa Abu Lahab dan binasa dia? Ya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib, Mas Alif? Namanya Rasulullah. Kakeknya Nabi. Abdul Muthalib itu kakaknya Nabi. Kalau Abu Lahab anaknya Abdul Muthalib berarti Abu Lahab adalah paman Nabi dari jalur ayah. Nasabnya dekat sekali. Paman itu kalau diharap kalau ayahnya meninggal dia bisa menjadi pengganti seperti Abu Thalib. Jadi Abu Lahab dan Abu Thalib itu setara, sama. Ya, di dalam nama ayat tersebut, Abdul Uzza dipanggil kunyahnya Abu Lahab. Nah, ini sebagai penghormatan baginya karena merujuk pada penggambaran fisiknya yang rupawan. Nama tersebut juga menunjukkan jenis azab yang akan diterimanya di akhirat. Ya, Lahab itu nanti akan mendapatkan siksaan. Para ulama menyebutkan 3 hikmah di balik penyebutan dengan Abu Lahab, bukan dengan nama aslinya Abdul Uzza. Yang pertama, karena Abdul Uzza bermakna hambanya Uzza, nama berhala. Allah tidak menyukai nama yang seperti itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dipakai nama panggilannya. Abu Lahab mencerminkan akhir kehidupan di akhirat, dia akan masuk ke neraka yang memiliki lahab, api yang bergejolak. Ya. Saya selana rong data lahab. Jadi lahab itu api yang bergejolak. Al-Lahab juga bermakna lidah api. Kobaran api yang menjelajah seperti lidah, itulah lahab. Alasan ketiga, Al-Quran mengkritik seseorang tidak melupakan objektivitas. Ya, memanggil dengan kunyah sebagaimana Firaun dengan gelarnya. Ya. Atau tokoh lain dalam Al-Quran disebut Raja, Al-Aziz. Ya. Bahkan Allah objektif pada Yahudi dan Nasrani dengan ahli kitab. Ahli kitab itu sebenarnya pujian ya. The people of book ya. Dia ahli kutu buku ya. Jadi tidak dijelek-jelekan atau dikurang-kurangi. Sebagian ulama juga menyebutkan panggilan wahai orang kafir itu lebih sopan dibandingkan dengan panggilan lainnya. Wallahu a'lam. Apa tema surat ini? Adalah kelebihan apapun tidak berguna bagi seseorang apabila memusuhi Islam. Baik, kita baca tafsirnya ya. Siapa yang sudah masuk? Siapa aja yang masuk ini? Alif, Mas Widat ya. Oke, kita lanjutkan. Mas Alif, Mas Widat. Tadi ayat pertama ya. Lanjut, baca. Ma'agna anhu, silakan. Ayat berikutnya. Ailam yanfa'hu. Malahu. Maluhu. Alladhi jama'ahu. Wa ma kasaba. Wala auladuhu alladzina yafkharu bihim wa ya'tazzu falan yadfa'a anhu syai'an min azabillahi idza nazala bihi. Jadi ma'agna itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Apa? Maluhu wa makasaba. Ailam yanfa'u, tidak bermanfaat baginya hartanya yang dia kumpulkan dan apa yang dia usahakan. Kasaba itu anaknya. Anak-anaknya yang mereka
yang alladzina yafkhur bihim, yang Abu Lahab itu bangga dengan anak-anaknya. Wa ya'tazzu, dan merasa mulia, merasa punya izzah. Maka keduanya, hartanya, anak-anaknya, falan yadfa'an, tidak membelanya. Syai'an, sesuatu pun, min adzabillah, dari azab Allah. Idza nazala, ketika azab itu turun, baik azab dunia pun akhirat, harta maupun anak-anaknya Abu Lahab itu tidak bisa menolong Abu Lahab. Ya. Lanjut ya. Saya selana rong Saya selama zatalahab. Ya. Yasla ay yadkhulu, ya. Maksudnya yasla itu masuk. Saya dahulu yaumal kiamah. Abu Lahab itu nanti kelak akan masuk pada hari kiamat. Naron datalahab. Ay zata taukidun wa talhabu. Jadi zata taukidin wa talhabin. Jadi api yang menyala-nyala, yaitu neraka, ya. Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka. Ayat berikutnya, wa mra'atuhu wa mra'atuhu hammalatal hatab. hammalatal hatab. Ai wasatadkhulu ma'hu, Ai wasadakhala wasatadkhulu ma'hu imra'atuhu wa imra'atuhu nara jahannama wa jahannama wa hiya ummu jamilin wa yaqul jamili Arwa bintu Harbin bintu Harbin ukhtu Abi Sufyana ibnu Harb. Jadi istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Siapa dia? Nama aslinya Arwa binti Harb. Dia saudara perempuannya Abu Sufyan bin Harb. Jadi ini orang pemuka Quraisy semua ini. Ya. Baik Abu Lahab, orang anaknya Abdul Muthalib, istrinya saudaranya Abu Sufyan. Dan istrinya, Imratu itu bukan wanitanya tapi istrinya, akan masuk bersamanya ke neraka jahanam. Dia adalah Ummu Jamil Arwa binti Harb, saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Oke, ini penjelasannya, ya. Istrinya Ummu Jamil pembawa kayu bakar. Nah, ini bisa dipahami dengan dua makna. Apa makna pembawa kayu bakar, ya? Hamalatul hatab. Wa kanat tahmilu syauq, dia membawa duri. Fatat ruhuhu billaili ala tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia letakkan duri itu di malam hari di jalan yang akan dilewati Nabi Muhammad. Jadi pembawa kayu bakar itu memang secara hakiki yang membawa kayu bakar untuk membakar jalan ketika Nabi dan kaum muslimin hendak melintas. Atau makna konotasinya, makna. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Mas. Halaman 21 Al-Lahab. Halaman 21 Al-Lahab, ya. Ya, di layar. Karena Ummu Jamil itu suka menebar berita palsu, hoax, ya, mengadu domba, seperti orang yang bakar bakar untuk membakar dan memanasi hubungan orang lain. Tujuannya untuk menjelek-jelekkan Islam. Di zaman dulu ada orang seperti itu, yang suka mengadu domba, ya, melawan orang baik dengan cara menyebarkan cerita bohong.
Jadi Abu Lahab itu wajahnya tampan. Disebut lahab itu maknanya adalah bercahaya seperti nyala api. Ya, itu pujian ya. Abu Lahab kaya, istrinya pun terpandang, Ummu Jamil ya. Jadi pasangan ini secara duniawi itu cantik dan tampan, kaya raya, berpengaruh ya, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Oke, kita baca ayat berikutnya. Fi jidiha, coba fi jidiha, fi unukiha, Iya, Ya, hablum mim masad, belum belum masad. ai min laifin tukidu bihi finnari ya. Ai min laifin tukidu bihi finnari. Jadi terakhir ya, setelah Ummu Jamil tadi, apa kelakuannya Ummu Jamil? Dia itu di lehernya ya, adalah hablum min masad, ada tali dari sabut yang dipintal. Pernah lihat nggak tali sabut? Kalau pernah lihat sabut kelapa nggak? Nggak pernah ya? Zaman dulu tali itu bisa diambil dari sabut kelapa. Tahu kelapa? Ya. Jadi kelapa itu kan ada serat-seratnya ya, misalkan batok, sebelum batok itu kan ada sabutnya, itu namanya sabut kelapa. Ya, sabut itu ya, kita dibuat tali. Ya, talinya itu di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Tali sabut yang dipintal. Nah, untuk menggambarkan bahwa balasan buat Ummu Jamil jadi seperti suaminya di neraka ya, mendapatkan siksaan ya. Ketika di neraka nanti di lehernya ada tali dari sabut dan ini bentuk hukuman yang luar biasa. Hukuman yang setimpal dari kejahatan kedua tokoh kafir tersebut. Dan menariknya surat ini turun dan Abu Lahab mengetahuinya. Tetapi Abu Lahab tidak mau masuk Islam. Jadi seandainya Abu Lahab masuk Islam, kan surat ini jadi nggak benar kan? Ya kan? Kan bisa aja kan sebagian musuh Nabi itu masuk Islam seperti Umar. Ya. Orang yang dulunya nggak ikut-ikutan seperti Hamzah ya, masuk Islam. Seperti siapa lagi? Abu Sufyan aja masuk Islam. Tapi Abu Lahab nggak. Sampai akhir hayatnya dia dalam kekafiran. Andai Abu Lahab pura-pura masuk Islam, sebenarnya itu bisa saja untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Nabi Muhammad berbohong karena telah memastikan Abu Lahab masuk neraka, padahal Abu Lahab malah masuk Islam. Kan bisa saja pura-pura masuk Islam. Andai saja ia melakukan itu, namun faktanya Abu Lahab tidak mau masuk Islam sampai akhir hayatnya. Dan dia ini termasuk orang yang pengecut ya. Matinya di mana? Tahu nggak ceritanya Abu Lahab? Iya, Dia itu nggak ikut perang Badar, ya. Kemudian dia itu kena penyakit ya, di rumahnya, kayak penyakit kulit begitu. Kemudian orang-orang itu jijik ketika dia meninggal, ya. Ya. Jadi bapak tuh Apa? bau banget. Iya betul. Jadi dia itu cara menguburkannya juga dengan cara yang tidak terlalu baik ya. Ukuran saya itu karena Abu Lahab ini meninggal dalam kondisi penyakit yang misterius yang menjijikkan. Ya itu gambaran dari surat Al-Masad ya, surat Al-Masad atau Al-Lahab ya, dikenal dengan Al-Lahab. Ada pertanyaan soal Al-Lahab? Tidak ada Ustaz. Oke. Tambahkan Itu suara ke berapa Ustaz? 111. Makiyah atau Badannya Ustaz? Makiyah ayatnya 5 ya. 111. Apa pembahasan dari surat Al-Masad ini? Yang pertama ya, ini tambahannya. Saya tambahkan tadabbur surat Al-Masad. Surat ini turun 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab. Jadi kan masih awal-awal Nabi dakwah di
Di mana? Di Mekah ya. Sungguh Abu Lahab saja membuat surat ini dihapus dalam Al-Quran hanya dengan pengakuan masuk dalam Islam. Namun takdir dan Tuhan Allah sudah berjalan. Dia mengatakan bahwa Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam. Jadi ini bukti bahwa Al-Quran ini tidak karangan ya. Karena apa yang diprediksi benar-benar terjadi, dia mati dalam kondisi kekafiran. Kemudian Ibnu Abbas berkata, suatu hari Nabi keluar ke Batok. Lalu beliau naik bukit berkata, wahai waktu subuh. Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul, beliau bersabda, apa pendapat kalian jika aku katakan pada kalian bahwasanya musuh akan menyerang kalian pada waktu pagi dan petang? Apa kalian akan mempercayai aku? Mereka berkata, iya. Beliau berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian dan akan siksaan yang sangat pedih. Lalu Abu Lahab berkata, apakah hanya karena ini engkau mengumpul kami? Sungguh celaka engkau. Maka turunlah surat ini. Jadi tabat yada Abi Lahab itu menjawab tuduhan Nabi Abu Lahab pada Nabi Muhammad. Dia bilang tabban laka ya Muhammad, ya. Maka turunlah surat ini. Kemudian keadilan Islam ya. Agama ini menyebutkan nama Abu Lahab dalam Al-Quran, sedang dia adalah orang kafir yang dekat kepada Rasulullah secara nasab. Jadi kalau dibilang Islam ini nepotisme atau perhitungan nasab, ini contohnya. Ya ini paman Nabi, tapi justru dijadikan simbol kekafiran. Ya. Jadi kekerabatan itu bisa menjadi jalan kebaikan, tapi juga nggak jaminan. Ya. Paman Nabi termasuk disebut Abu Lahab, ya. Jadi contoh tokoh kekafiran. Kemudian ya, istilah pembawa kayu bakar. Dalam ayat ini terdapat pelajaran bagi orang yang gemar telah menolong dalam keburukan atau permusuhan tertentu. Maka dalam Al-Quran itu orang yang baik atau ibadul thayyibin, ya, orang baik itu jodohnya orang baik. Dan ini juga contoh ada namanya ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kejahatan. Jadi kompak ini ya. Kan suami istri di dalam Al-Quran itu ada yang sama-sama baik ya. Ada yang suaminya jahat, istrinya nggak jahat. Siapa? Siapa? Firaun. Firaun. Ya, istrinya Asia ya, istrinya beriman. Siapa yang suaminya baik, istrinya jahat? Raja. Nabi Musa. Yang raja itu, Zat. Yang Nabi Nuh. Nabi Nuh sama Nabi Lut, ya kan? Imra'atanu wa imra'atalut, surat apa? At-Tahrim ya. Ya kan? Ada yang suaminya baik, istrinya baik, siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Ada lagi Imron dan istrinya, ya kan? Banyak, Ustaz. Nabi Ibrahim sama istrinya itu suaminya baik, istrinya baik. Nah, kondisi yang keempat apa? Suaminya jahat, istrinya jahat. Contohnya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Iya, ya. Jadi rumah tangga atau suami istri itu ada yang kompak jahat, ada yang kompak baik, ada yang satu baik, satunya jahat. Nah, ini berbagai kondisi ya. Ya. Dan kalau kompak jahat, dua-duanya akan bernasib buruk ya. Ya. Jadi baik Abu Lahab maupun istrinya sama-sama dikecam dalam Al-Quran. Tidak satu aja yang ini dikecam, Abu Lahab disebut, istrinya juga disebut khusus. Ya. Karena dua-duanya bekerja sama menyakiti Nabi Muhammad. Baik, sekarang Ustaz kasih kuis. Kuisnya bahasa Indonesia dulu ya. Nah, ini ada Mas Reza sama Kuisnya 2. apa? Kuisnya 2. Ya. Ya, kuisnya bahasa Arab sama bahasa Indonesia dulu ya. Ini satu pertemuan satu surat aja, biar enggak apa ya, cabang-cabang ya. Satu surat, satu pertemuan. Jadi kita fokus membahas satu surat.
Apa surat sebelum Al-Lahab, Mas Ahmad? Al Al-Falaq. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Itu kan setelah, sebelumnya kok. Kalau Answer. dalam urutan kitab, An-Nasr. Ya. Di antara bentuk pertolongan Allah adalah Ustaz, kalau misalnya apa, Mas? An-Naba itu gimana, Ustaz? An-Naba itu juga sekali. Apa? Hah? An-Naba juga sekali langsung itu. Oh ya, yang panjang mungkin malah 2 kali. Kalau yang suratnya panjang mungkin tidak satu pertemuan, tapi mungkin lebih dari 1 kali ya, bisa 2 kali atau lebih tergantung nanti kebutuhan apa namanya waktunya ya. Belum Ya, Ustaz. Ya sudah Mas, sudah saya kirim. Sekarang namanya bukan kuisis tapi Wayground. Tapi linknya sama sih, si kuisis. Bentar, Mak. Ima, bentar. Gimana sih? Mati, tutup tah videonya tah. Jalan-jalan. Ya. Mengapa istri Abu Lahab diibaratkan pembawa kayu bakar? A. Karena rajin memasak. Negatif itu apa, Tat? Negatif itu jelek, Mas. Kalau positif baik. Sudah, Ustaz. Nah, Ya, Tat. sudah. Aduh, Ita tuh lah. Dipegang. Takut pegang. Oh, benar semua ini ya. Nah, ini bagus. Nilainya 100 semua. Ini masih nunggu 1 orang. Berarti nilainya sama semua dong, Tat. Iya, sama semua. 100. Nunggu Mas Widat.
Ini yang nggak datang Fatih ya. Fatih mana ini Fatih? Fatih. Fatih sama Faiz, Ustaz. Iya Fatih sama Faiz. Sudah selesai ya. Oke. 100 semua ini ya. Ini juga kain Kak. Nah, kecil. Ada yang mau Nggak ada soalnya, Ustaz. Nggak ada soalnya, Ustaz. Ustaz, nggak ada soalnya, Ustaz. Ya, Ustaz.
Bisa. lagi. Tidur lagi. Lagi. Oke. Tadi mau keluar. Mama, banyak lagi. Ini. Ya, Mbak. Kerja. Ya, mohon maaf ini baru masuk. Ada kuis tapi ini pakai bahasa Inggris ya. Ambil latihan bahasa Inggris ya. Al-Masad tapi pakai bahasa Inggris. Ambil belajar ya. Saya nyari yang bahasa Arab enggak. Udah dikasih, Tat. Udah di link. Oh. Apa, Tat? 10 aja sebenarnya. Soalnya ada 10. Ini link baru ya, Tat? Ya, link baru. Oke, silakan. Mas Widat udah ada belum, Tat? Mas Widat udah ada belum, Tat? Tidak. Masuk link, Mas. Ada yang baru. Kuisnya ada yang baru. Kok ayah satu, Tat?
ya itu saya pakai soal yang ada ya. Ungkel itu apa tat? Ungkel. Ungkel. Angkel badannya. Angkel. Angkel. Kalau diupin-ipin tahu angkel enggak? Nggak tahu tat apa itu tat? Hah? Masa angkel enggak tahu? Oh nggak tahu tat. Siapa yang tahu angkel? Aman. Kita tahu angkel? Aman. Aman. Jamil used to collect and scatter on the path of prophet. Jamil biasa mengumpulkan dan menyebarkan apa di jalan Nabi? Tahu bahasa Inggris. Apa ini tat? Twigs itu apa tat? Twigs Apa? sangat. Apa Mas? Mas lihat dulu. WIGS itu apa tat? Twigs. Twigs. Apa tadi itu tat? Artinya ranting. Ranting. Thorns. Duri. Thorns. Duri. Oh, thorns. Duri ya. Tat, Coba ini apa tat? menyebarkan. Dom are the hand of Abu Lahab. Dom is he. Itu apa tat? Dom are the hand of Abu Lahab. Dom is he. Celakalah tangan Abu Lahab. Celakalah dia. Neither is wealth nor is gain will help him. Tidak berguna harta dengan apa yang dia usahakan membantu dia. Berguna baginya. Magnan humalu wa makasab. Ini apa tarirat? Jamil used to collect and scatter titik-titik on the path of prophet. Jamil biasa mengumpulkan dan menyebarkan apa di jalan Nabi. Twigs, leves itu apa tak? Leves. Daun. Kalau twigs. Ranting. Lagi. Flower bunga. Duri. Ustaz, word itu apa tat? Apa Mas? Apa Mas Reza? Word itu artinya apa tat? Word. Mana sih? Berapa? Spirit. Spirit itu pisahkan kata wamro'atuhu. Coba dieja. Hurufnya dipisahkan. Wamro'atuh. Spirit itu pisahkan. Suruh mengasih spasi. Kan itu disambung. Sekarang dipisahkan. Choose the correct kalimah. Tabbats. Sudah Ustaz. Jangan satu. Itu Mas Alif. Nomor 2 Ahmad. Nomor 4
belum selesai, masih belum selesai. Selesai, Ustaz. Ya, benar. Ustadz yang udah selesai siapa, Ustadz? Ustadz yang udah selesai siapa, Ustadz? Ya, sudah. Oh, belum Mas Idat, belum? 2 menit lagi Mas Idat. Alif sudah selesai. Ini ya telepon. Udah belum, Ustadz? Nunggu Mas Idat. Itu masih belum itu. 1 menit lagi Mas Idat, ditunggu. Salib itu betul semua ya. 1 menit lagi Mas Idat. Tunggu. Ya, satu lagi. Sudah selesai. Udah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Suratul Masad ya. Al-Masad itu nama lain dari Al-Lahab ya. Nama lain suratnya. Fill in the blank. Istilah itu yang kosong with correct kalimah. Ma gunanu maluhu ma kasab. Choose the correct kalimah word. Tabbats. Ya, bacanya itu ya, tabbats. Jangan yada. Itu artinya pilihlah kata yang benar. Itu cuma bacanya apa? Tabbats. Saya selana rong talam. Which first ayat is this? Verse 3. Ayat 3 ya. Pisahkan. Wa mro'atuhu. Wa hamzah mim ro hamzah ta sama hu ya. How was Abu Lahab relate to the messenger of Allah? Hubungannya apa? Uncle. Kalau cousin sepupu. Kalau grandfather kakek, brother saudara. Where was surah Masad revealed? Turun di mana? Surat Al-Masad, Makkah ya. Yang masih di awal-awal dakwah Nabi. Jamil used to collect and scatter thorn ya, bukan flower bunga, tuik ranting, yang betul duri. Jadi Nabi biar terluka dikasih duri di jalannya mau dilewati. Thorn ya, thorn.
What is the meaning of the first above? Apa artinya? Neither itu tidak ada his wealth nor his gain will him. Tidak berguna harta dan usahanya yang akan menolong dia. Baca baik-baik. Wa mra'atu hammalatal hatab. Ayat keempat ya. Surat pendek, usahakan hafal dengan baik ya. Terakhir ini kuis lisan ya. Saya akan buat kuis lisan, siapa yang bisa silakan jawab ya. Nah, ini gampang, cuma 6 soal. Siapa yang bisa Bahasa jawab? Indonesia atau bahasa Arab, Ustaz? Nah, ini bahasa Arab. Gampang, soalnya sesuai buku ya. Oke, Abu Lahab huwa amun Nabi, khalun Nabi, sodikun Nabi. Pilih mana? Siapa bisa? Ya, siapa Ahmad? Artinya apa, Ustaz? Abu Lahab adalah siapanya Nabi? Amun Nabi, Tat. Apa? Amun Nabi. Betul, Mas Reza. Amun itu saudara dari ayah. Karena Abu Lahab itu ayahnya Abdul Muthalib, ayah Nabi namanya Abdullah. Jadi ini Amun. Kalimatut tabat, takni, apa arti tabat? Fazat, khosarat, kaburat. Yang mana? Siapa bisa? Khosarat. Siapa ini? Alif. Ya, Mas Alif. Khosarat. Itu aku, Tat. Mana aku, Tat? Siapa? Aku, Tat. Reza lagi. Oh ya, bagus Mas Reza. Al-malul katsiru sayahmi Aba bin minar. Harta yang banyak akan menjaga Abu Lahab dari neraka. Khoto. Kali. Khoto ya. Al-ayat saya selana rongga talab takni. Apa arti dari saya selana rongga talab? Saya sela ilal jannah. Saya sela ila asdiqaihi. Saya sela ila narin multahabatin. Maknanya yang mana? Yang 1, 2, 3. Yang nomor hijau, Tat. Nomor hijau, Tat. Mas Reza. Ila narin multahabatin. Mas Reza borong semua ini. Kalimatu imro'atuhu takni. Apa artinya imro'atuhu? Ukhtuhu, kholatuhu, zaujatuhu. Apa artinya imro'atuhu? Siapa yang tahu tafsiran imro'atuhu? Siapa ya? Jawab aja. Ahmad? Apa artinya imro'atuhu? Wa imro'atuhu hamalatul hatab. Apa artinya imro'atuhu? Ukhtuhu, saudarinya, kholatuhu, zaujatuhu. Yang mana? 3. Iya. Kholatuhu. Zaujatuhu. Bagus. Hamalatul hatab kanat takumu bimayali. Jadi hamalatul hatab itu bisa dimaknai berikut ini. Tadul hatab fitorikin Nabi sallallahu alaihi wasallam li adiyathu ya. Asna'u minal hatab aqwa kha jamilah. Kastah jumlah hatab di tohjid to'am. Jadi mana makna apa artinya pembawa kayu bakar sama atau hatab? Yang mana? Siapa mau jawab bebas? Apa Mas Edi? Yang ini ya, yang hijau. Meletakkan kayu di jalan Nabi untuk menyelakainya. Sampai di sini pertanyaan soal surat Al-Masad. Enggak, Tat. Udah, Ustaz. Terus ya, Anda sudah lumayan paham. Kita akan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Nah, wabihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi